Mas Ruben mau tanya dong, ini lahannya tuh berapa sih? Sama bangunannya berapa luasnya? Oke, lahan 136 meter persegi, luasan bangunannya sendiri di 150-an meter persegi. Dan ini balkonnya berarti ada di dalam rumah ya judulnya ya? Bener, balkon dalam rumah. Ini kenapa dibikin turun nih ke bawah nih? Awal itu si owner emang pingin living roomnya sunken. Hai, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia di acara Namu Bareng Belinda, teman arsitek kamu. Hai teman-teman, hari ini kita lagi ada di daerah Tangerang. Gue mau ngajak teman-teman buat lihat salah satu contoh rumah yang ownernya itu pecinta otomotif. Inilah salah satunya. Rumah kayak apa sih kalau misalnya rumahnya tuh ownernya itu pecinta otomotif? Pasti ada sedikit yang beda dong, baik desain, warna, maupun kebutuhan-kebutuhannya. Penasaran isinya kayak apa? Kita ketemu dulu sama arsiteknya. Halo, saya Ruben dari Localix Studio. Kali ini kita lagi ada di ASH House. Semoga proyek ini bisa menjadi inspirasi teman-teman semua. Oke, sekarang kita udah ketemu sama arsiteknya. Namanya Mas Ruben. Mas Ruben nih dari mana sih? Dari Jogja aslinya. Iya, nama kantornya. Oh, kantor. Localix Studio. Oke, nama kantornya adalah Localix Studio ya. Oke, Mas Ruben. Mas Ruben mau tanya dong, ini lahannya tuh berapa sih? Sama bangunannya berapa luasnya? Lahan konsepnya? Oke, lahan 136 meter persegi. Kalau luasan bangunannya sendiri di 150-an meter persegi. Oke. Kalau konsep sebenarnya kita masih pendekatannya tropis modern, cuma karena basicnya si owner itu pecinta otomotif dan kegiatan outdoor ya, jadi mungkin emang pemilihan material segala macam kita bikin lebih maskulin aja, jadi warna-warna gelap, material-material yang masih mentah ya, raw gitu. Oh, jadi agak semi-semi industrial gitulah ya. Oke. Mas, bisa diceritain nggak? Ini waktu ketemu itu emang owner emang mintanya tuh emang udah gelap, atau Mas Rubennya yang mengetahui dari pribadi ownernya ini makanya diambilnya yang warnanya agak-agak gelap? Ya, itu berdasarkan diskusi aja sih. Akhirnya mengerucut ke pemilihan warna, tone-nya yang gelap dan yang raw. Berarti kalau kayak gitu pemilihan materialnya pun juga disesuaikan ya. Mulai dari atap deh. Ini atapnya pakai apa nih? Kita atapnya pelana sebenarnya. Dia pakai atap keramik, tapi emang kita dari depan kita cover. Ya. Dari fasadnya kita nggak kelihatan gitu. Jadi kelihatan cuma dari atas aja. Jadi kita cuma ikutin bentuknya geometri si atap, pelana kita kasih segitiganya, kita pisah dua meshing ya. Jadi ada yang kiri, ada yang kanan. Oke, berarti untuk yang di atas itu ada servisnya nggak sih, Mas? Ada, tapi hanya untuk AC outdoor. Oke. AC outdoor aja di atas. Loh, biasanya kan orang naruh toren itu kan biasanya selalu ada di atas ya? Yep. Kali ini ada di mana nih? Di bawah kita pakai ground tank. Di bawah, jadi dia pakai pompa langsung ditembak ke atas. Sekali satu pompa aja gitu. Oke nih Mas, ini lebarnya berapa sih tadi, dimensinya belum nih? Oke, dimensi depan total 8 meter lahan ya. 8 meter lahan, panjangnya 17 lahannya, iya. Oke, berarti di sini 2 meter dipakai buat taman ya? Betul. Sisanya ini buat untuk mobil. Oke. Dan di sini pakai materialnya yang semen coren biasa aja ya? Bener. Yang raw aja? Raw aja, semen yang simple, gampang bersihinnya. Ya tapi nggak terlalu bersih juga sekarang. Cuma maintenance-nya lebih gampang. Ya. Betul. Di atasnya itu pakai kanopi besi yang emang besi dimensinya tuh agak lebih gede ya, jadi biar kelihatan gagah gitu ya? Bener. Kita overlap dikit ke area servisnya. Oke. Terus habis itu di sebelah sini Mas, ini ada roster-roster nih. Ini tuh waktu didesain tuh tujuannya buat apa sih? Awalnya memang ini kita kasih buat tempat jemur, jadi ini supportingnya area servis di dalam, jadi buat jemur. Tapi memang akhirnya kita bisa buat naruh segala macam, misalnya ada sepeda, motor. Ini bisa sekalian. Oke, dan juga kalau misalkan kayak barang-barang di rumah tuh kan misalnya ada top table atau enggak sisaan keramik itu bisa ditaruh di sini ya. Ini contohnya kayak di sini nih teman-teman nih. Dan di sini di bawahnya ini adalah si ground tanknya juga ya?
Jadi itu manhole-nya. Oke, ini manhole-nya. Iya. Malahan ya nggak ketahuan ya. Bener. Oke. Di sini juga ada meterannya. Terus ada pintu yang menuju ke servis ya. Ini yang ke berarti ya? servis, bener. Ah, oke. Ya, namanya anak mobil ya. Dari Tronton punya, mobil listrik pun juga ada. Oke. Terus masuk sini nih Mas. Yap. Kita disambut sama apa nih? Apa ya, ini lebih ke, jadi kita berusaha buat sedikit menekan area outdoor itu biar bisa masuk ke dalam bangunan juga. Jadi ceritanya emang gimana caranya kita membawa masuk si outdoor itu ke dalam ruangan. Oke, makanya di sini ada taman sama ada air mancurnya ya. Iya. Dan supaya tanamannya masih hidup, di atasnya dikasih yang atapnya kaca. Iya. Gede, kayak gede. Dan ini balkonnya berarti ada di dalam rumah ya judulnya ya. Bener, balkon dalam rumah. Oke. Oh iya, ini tadi pintu masuknya berarti nih. Ini pintu masuk. Pintu utamanya ya? Iya, pintu utama sini, dan kita nggak bikin ini solid, jadi kita bikinnya emang ada bukaan-bukaan gini. Jadi biar kita udara biar tetap masuk, jadi feel outdoor-nya itu masih sampai dalam terasa gitu. Jadi emang pintu masuk utama itu nggak melulu harus kayu solid yang gitu ya? Benar. Di sini langsung dikasih tipis-tipis ini ya, apa sih yang ada di dalam? Ya, ini buat ngintip dikit lah ya. Jadi di dalam itu ada living room. Jadi kita bikin open plan di dalam. Nah ini sebenarnya ini kan bisa dibuka juga. Oh ini ada bukaannya ya? Iya, cuma harus dibuka nggak dikunci. Bisa. Nah ini kalau emang kita buka semua, yang sana juga dibuka, itu nanti tembus tuh dari depan ke belakang. Oh kelihatan gitu ya? Benar. Jadi dalam posisi pintu ketutup pun, terus si kisi-kisi ini pintu juga udah ngalirin udara kan, jadi kita bisa bikin wind tunnel tuh dari depan ke belakang. Jadi udara masuk dari depan bisa tembus ke belakang dan sebaliknya. Langsung gitu ya? Benar. Oke, dan di sini juga di pas masuk pun kayak kesannya si taman batu ini juga masih nyambung ya? Benar, nyambung sama depannya. Oh ya, rumah tuh emang nggak langsung melulu keras-keras gitu lah ya. Ya. Emang harus ada kasih ijo-ijonya. Dan ini sebagai transisi juga, jadi transisi antara luar dan dalam tuh kayak nggak langsung anjlok gitu bedanya. Jadi kita masih ada. Ya nggak dibikin kaget ya. Ya, ada pelan-pelan transisinya ke dalam. Gitu. Oke. Dan di bagian sini tuh ada foyer-nya dulu ya berarti ya. Ini foyer aja biasa standar, paling cuma tempat sepatu, tempat duduk buat pakai sepatu misalnya. Mas, ini di bagian sini nih ada turun ke bawah ya Mas ya? Benar. Ini yang tadi udah dimention, ini ada servis. Tapi yang di sebelah sini ini apa namanya? Ini powder room-nya. Powder room-nya, tuh. Oh iya buat tamu ya di sini ya. Betul, tamu di situ. Oh ini ada split level sedikit ya berarti ya? Split level kita emang sengaja naikin levelnya. Terus di bagian sini adalah yang tadi menuju ke ruangan jemur. Tuh. Ini daerah kamar mandi mbaknya, ini kamar mbaknya. Yang sekarang sekarang jadi gudang. Ya multifungsi lah ya. Ya karena ibunya juga girl power ya, bisa kerjakan semua sendiri di rumah. Dan di bawah tangganya dipakai buat untuk gas. Kita ada gas, terus buat nyimpen kayak galon-galon, ini ada kandang kucing juga. Iya. Ini untuk gas yang di sana dalam sana. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bawahnya masih bisa kepake, coba diturunin 2 anak tangga ya. Jadi masih bisa tuh. Bener. Oke. Lanjut ke ruang utamanya. Nah, ini ruang utamanya cukup lucu ya. Jadi pas dibuka nggak terasa seperti kayak ada pintu, tapi ditutupnya pakai wall panel nih ya. Ya, bikin pocket. Bikin pocket ya. Terus habis itu di sini open plan nih. Ini ukurannya berapa nih, Mas? Kurang lebih ini 4 meter lebar. Cuma kalau lebar ini selebar tanah 8 tadi. Dari TV ke dapur itu 8, tapi lebar ini sekitar 4 meter. Sampai 4 meter sih sebenarnya. Kita sisain juga area belakang. Oke. Dan yang bikin salah satu paling amazing adalah si island-nya nih. Yep. Ini island-nya gede sekali nih.
Lumayan. Ini berapa ukuran? Ini 1,2 kalau nggak salah. 1,2. Ini panjangnya sekitar 2,4. Oh, berarti satu slab ya? Satu slab utuh. Dan ini kelihatan mewah lagi karena dia jarak antara si island sama si dapur ini juga cukup besar ya? Iya. Ini kira-kira berapa sih, Mas? Nah, ini mungkin di 1,2-an juga, kurang lebih jaraknya antara jarak bersih ya. Jarak antara bersih. island dan dapur sekitar 1,2. Oh. Jadi biar aktivitas bisa kiri kanan gitu. Oh ya. Ada yang ngadep sana, ada yang ngadep sini, bisa Dan kalau barengan kita- masih lega gitu. Iya. Kalau kita masih begini, orang lewat di belakangnya juga ya. masih nggak empet-empetan ya. Betul. Oke, dan di ininya pun juga pakai warna gelap lagi, sama dengan Maskulin. depannya. Fasadnya benar. Yoi. Nah, di bagian sini Mas, Yap. kesini dulu dong. Oke. Ini kenapa dibikin turun nih ke bawah nih? Emang idenya emang awal itu si owner emang pingin living roomnya sunken. Oh, kayak di Bali ya? Ya bener, tapi emang kalau dipikir-pikir itu jadi kayak men-separate gitu ya, dua area yang berbeda tanpa harus bersusah payah lah ya. Terus jadi kalau kita lagi duduk di sini, di situ ada orang, kalau kita mau nonton TV pun nggak ketutupan tuh. Oh iya bener juga kalau kita lagi di sini ya. Bener. Oke. Jadi bisa nambah kesan lebih luas lagi juga sih sebenarnya. Iya ya, dan void-nya pun juga terasa lebih luas ya. Benar. Oke. Lebih tinggi jadinya. Dan kalau misal karena yang punya ini juga masih ada toddler, anak-anak, ngawasinnya pun juga jadi lebih gampang ya. Benar. Jadi kayak tinggal gitu kan. Dan ini bisa jadi area bermain anak-anak banget ya. Terus di bagian sini Mas, Yap. lanjut nih. Ini ada kita sisain area belakang itu untuk ya kita punya taman gitu. oh bagus sekali penataan tamannya. Ini kayak gue masih nanya nih jenis-jenisnya apa aja nih ya. Ini keren banget. Ya, ini pisang-pisangan. Wah ini kamboja. kayaknya bisa di fullin ya? Bisa. Ini bisa full sampai sana, sampai habis bisa. Tapi agak berat ya. Udah lama nggak dibuka-buka. Udah lama nggak angkat beban juga sih gue. Oke. Nah, ini bisa kebuka sampai segini. Tapi di sebelahnya itu dikasih pintu lagi. Iya, ini buat akses cepat aja. Kalau males buka yang gede, kita bisa buka yang kecil dari area dapurnya. Ini kalau misalnya dibuka pengen bikin ini ya, acara, biar dia kebuka semua di Kita sini bisa ya. extend area lah ya. Iya. Terus habis itu supaya kelihatannya kesannya seperti emang kayak ada di Bali, jadi kasih tanaman Kamboja. Iya, benar. Habis itu ada lampu-lampunya juga ada di bawah nih. Dan ini kayaknya bukan kayu beneran kan ya? Bukan, ini conwood. Kita pakai conwood yang model plank gitu. Oke. Dan ini taman keringnya juga nggak pelit ya? Setengahnya loh dikasih buat taman kering. Iya, biar mantep. Biar mantep ya, biar terasa lebih mantep lagi. Oke. Ini dipakein tanaman-tanaman tinggi begini ya, Yep. supaya kelihatannya dia dan bentuknya juga melengkung begitu supaya dia lebih mangkok gitu. Yuk kita mulai ke atas aja yuk. Oke. Gue penasaran nih. Ini keramik kayu apa sih? Nah, ini bukan keramik, bukan Bukan sihir, bukan keramik. Oke, terus apa bukan lagi? SPC juga. Ini vinil. Vinil. Oh, Ini pakai vinil. tapi nggak dikasih aksesoris ya? Enggak. Clean aja gitu ya? Clean, polos. Oh, jadi malahan kelihatan ya kalau pemasangannya bagus ya. Ini kayak tebel deh. Iya, lumayan tebel. Kelihatan ada item-itemnya garis hitam gitu. Karena tebel dan pemasangannya bagus dia tahan ya berarti ya. Iya, benar. Karena banyak yang bilang kalau vinil tuh sebentar udah ngangkat kan. Iya, kita juga tadinya takutnya kayak gitu, tapi ternyata ya Kalau tebel ya fine aja. Terus abis itu di bagian atas nih. Iya ya, nggak ada ruangan yang tertutup ya. Sini kebuka semua ya. kebuka semua. Ini kalau ke belakang sana kan udah nyambung ke tadi ya, ke Iya. entrance masuk, yang mana itu ke kanan tuh udah langsung tembus ke depan. Jadi udah ini cuma atap kaca aja. Jadi bener-bener ini kebuka semua sampai tangga. Jadi area tengah ini sebenarnya transisi ini sebenarnya outdoor, masih outdoor. Oh, Semi lah ya, semi outdoor. semi outdoor ya. Benar. Oke, dan atapnya juga dibikin, plafonnya dibikin miring ya. Ya ini ngikutin bentuk atapnya aja sih, pelana tadi. Ini dalamnya berarti dia
Gitu ya, nggak yang segitiga gitu ya, atap. Segitiga, cuma yang sebelah kanan lebih kecil. Yang di sini kita emang cari bentuk geometrinya, proporsinya yang enak. Jadi kecil di kanan, yang di kiri lebih panjang. Oke. Gitu. Ini berarti atapnya campuran, ada kanopi sama ada atap genteng ya? Benar. Oke. Ya. Ini apa ini Mas berarti? Di depan kamar anak. Oke, di kamar anak ini. Yap. Ini berarti ada apa nih Mas? Boleh ya buka ya? Boleh. Kamar anak cuma ada kamar mandi, lalu dia punya balkon sendiri juga. Oh, samping. ini. Tuh. Yang tadi kita lihat dari depan ya berarti ya? Iya, benar. Ini berarti langsung dia punya balkon sendiri ya? Yap. Tapi nggak bisa kabur juga, karena masih di dalam rumah balkonnya. Benar. Hal yang kita takutin, kalau anak-anak udah gede, bisa kabur. Nah, ini balkonnya ada di dalam rumah, jadi masih dalam atap ya, jadi nggak akan pernah yang namanya kena air hujan ya. Dan sekalian dia bisa jadi menara pengawas gitu ya. Iya juga, bisa lihat siapa yang datang. Oh iya. Bisa ngintip. Tapi gue paling tertarik sama si kanopi kaca ini sih. Iya. Soalnya jarang banget ada yang bisa memadukan antara genteng sama ini tapi nggak bocor. Oke, dan di sini dibikin atapnya miring, balkonnya. Oh, tapi dia punya jendela juga ya berarti? Punya. Ini sebenarnya bisa dibuka tapi kayaknya ada takut kena mainan jatuh ya? Mainannya ntar jatuh semua kalau. Oke, supaya privacy ditutupin sama si sunblock. Tuh. Kita satu kata. Terus abis itu di sini ada kamar mandi. Oke, kebuka ya. Oke. Kamar mandinya lucu juga ya? Yap. Dibikin karena untuk anak-anak ya. Iya, yang nggak terlalu. Sebenarnya dari anak-anak bisa sampai remaja juga bisa. Benar. Tapi di sini dikasih jendela. Tetap. Jadi biar kamar mandi ya kita kayaknya emang selalu butuh bukaan keluar. Sirkulasi udara segala macam biar nggak lembab juga, matahari masih bisa masuk. Tapi dia lihat deh, supaya aman di bawahnya tetap dikasih ada lantainya. Iya. Kita ngintip dikit aja ya. Jangan gede-gede. Oh. Jadi kapanpun kalau misalnya ngerasa kurang, butuh lebih itu lagi, tinggal buka aja ya. Betul. Ini waktu itu bangunnya berapa lama berarti? 1 tahun 2 bulan mungkin. Oke, ya bener. Cocok sih, supaya bangunannya lebih matang gitu ya pas serah terima ya. Iya, benar. Oke. Ini kalau mau dijualnya berapa Mas? Ya dengar-dengar sekitar 2,3 ya. Oke. Dan karena didesain bagus begini, harusnya sih ya dengan desain yang menarik, orang preferensi kalau mau beli rumah lebih banyak ke yang kayak gini ya, dibandingkan rumah yang agak-agak biasa dan standar gitu ya. Nah, Mas, ini kamar apa nih? Ini kamar master. Kamarnya si owner. Iya. Adem ya? Dan lebih adem. Kalau di sini nggak pakai AC pun adem ya? Oke. Loh, ini tali air juga? Iya, ini ada permainan. Jadi emang tadinya kita pengen bawa yang dinding belakang itu masuk ke kamar juga. Jadi ini pakai kamprot juga. Tapi ini kayaknya bukan dindingnya deh. Jadi kita lapis dulu pakai GRC. Baru si GRC itu yang kita olah. Pakai kamprot segala macam. Iya. Oh iya, karena ada lampunya begini, jadi teksturnya si GRC ini lebih keluar ya. Oke. Dan ini GRC doang ya teman-teman. Yang dikasih jeda sekitar ya mungkin 0,8 sampai 1 cm ya. Dan di sini ada jendelanya. Jendela langsung ke taman belakang. Oke. Jadi sembari itu dia masih dapat view juga ya ke taman belakang ya. Iya. Dan dikasih jendela juga ya. Bener. Dorong. Ya. Oke. Oh, jadi udaranya pun masih bisa jalan ya. Semuanya ini jendela terbuka ya. Kecuali yang bawah supaya lebih safety. Di sini lagi WIC, ada apa namanya? Lemari-lemarian ya. Walk-in closet, ada tempat rias, meja rias. Oke. Terus di sini kamar mandi. Tapi ini desainnya lucu loh Mas. Ini lu juga yang desain. Iya, interior kan? Iya. Jadi sini tuh dibolongin jadi buat naruh. Padahal ini kecil ya, paling kayak cuma 10 cm gitu ya. Iya, 10 cm doang.
bisa buat naro kayak buat yang tipis-tipis ya. Ya, dan yang cepat ya. Iya, jadi Cepat kayak ada. diambil. Wah, tempat buat sajadah segala macam di sini, atau nggak mau taruh dokumen juga bisa. Iya. Nah, tapi kalau misalnya nggak pengen dibolongin, dikasihin tutupan aja. Ini sama. Oke. Dan di sini ada apa nih, Mas? Di sini ada kamar mandi Utamanya. ya, kamar mandi utama. Gelap lagi ya semuanya ya. Bener. Maskulin. Gue begini lagi, maskulin. Oh, di atasnya ini dibikinin kabit vanity-nya melayang ya berarti ya? Iya, melayang. Bawahnya sekalian buat tempat sabun juga. Oke. Dan di bagian showernya dikasih juga pintu jendela kemana saja. Dan supaya lebih privacy lagi dikasihnya sunglass. Betul. Oke. Terus Mas, waktu ngebangun ini ada drama nggak sih? Drama ya, ada sih kayaknya tetap. Kayak semua project itu pasti akan selalu ada drama. Cuma ya udah, gimana kita menyelesaikannya aja. Kebanyakan dramanya tuh apa sih? Mostly pemilihan material biasanya gitu. Kalau enggak sama kontraktor kadang ada suka miss di gambar. Oh iya, gambar ya. Kalau enggak ada, biasanya yang ada masalah itu perbedaan di ukuran lahan tuh, biasanya kadang kita suka iya. di situ kan aslinya sama di gambar. Iya, berarti bagian mana yang harus dikalahin, bagian mana yang harus dimenangin gitu ya. Oke. Mas, ini berarti ceritain dong waktu pas desain ini, itu si Localix Studio ini tuh ownernya ketemuannya, meetingnya gimana sih waktu itu? Kita meeting, waktu itu kan zaman COVID ya, tahun 2021 sebenarnya kita ketemu. Terus kita meetingnya kebanyakan online. Oh, jadi online ya? Via Zoom gitu ya? Iya, waktu itu ya. Paling kita ketemu itu awal-awal ketemu, nanti di akhir-akhir itu juga sempat ketemu. Lebih sering ketemunya waktu udah di lapangan. Jadi udah mulai konstruksi, nah itu kita sering tuh ketemunya di lapangan. Jadi kayak bahas semua segala macam, kayak pembelian material, mau ngecek progres segala macam, nah itu baru di lapangan. Oke. Ya udah, jangan lupa nanti follow Instagramnya ya. Instagramnya ada di mana, Mas? Ya, kita ada di @localixstudio. Oke. Itu aja. Ya, oke, follow-nya nanti di Instagramnya yang itu ya. Jangan lupa juga follow sama subscribe YouTube-nya Arsitektur Indonesia. Kita juga ada TikTok and Instagram-nya. Teman-teman, makasih banget ya udah nonton episode kita kali ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang pengen, yang punya keinginannya sama, yang punya hobinya sama, yaitu pecinta otomotif, mungkin videonya ini bisa di-share ke temannya atau di-save ke pasangannya juga, supaya referensi kalau misal mau bangun rumah kayak apa. Dan jangan lupa untuk follow juga si Mas Rubennya. Makasih teman-teman. Jangan lupa, see you next episode. Bye-bye.